Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri kelas RA akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait integrasi sistem manajemen lingkungan dalam beberapa perspektif. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan membantu organisasi memperbaiki kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah, sehingga mendapatkan keunggulan, kompetitif, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Sistem manajemen lingkungan membantu organisasi mengidentifikasikan, mengelola, membantu, dan mengendalikan isu lingkungan secara holistik, seperti sistem manajemen tipe lain yang dikeluarkan oleh ISO International Organization for Standardization, seperti sistem manajemen mutu dan kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen lingkungan menggunakan high level structure yang sama, seperti sistem manajemen lingkungan dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam sistem manajemen yang dikeluarkan oleh ISO. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor, di mana faktor-faktor ini terdiri atas 6. Yang pertama itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini dalam suatu organisasi harus mengidentifikasikan aspek-aspek lingkungan dari aktivitas, produk, dan jasa sesuai dengan persyaratan ISO 14001 ini, dan juga harus menetapkan mana aspek lingkungan yang tersebut yang disignifikankan memberikan dampak terhadap lingkungan. Yang kedua itu ada kewajiban kepatuhan, di mana kewajiban kepatuhan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain, dan di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi. Salah satunya mengenal parameter kunci lingkungan yang harus dipantau dan diukur. Yang ketiga itu ada pengendalian operasi. Pengendalian operasi ini bertahap aspek lingkungan sesuai dengan objektifnya. Organisasi juga dapat diminta untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dari aktivitas ini. Misalnya, dalam pemantauan terhadap kepatuhan standar operasi, kondisi operasi yang normal, sehingga pelaksanaan operasi terhadap orang yang tidak berkompeten. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur dan tanggung jawab, di mana struktur dan tanggung jawab ini untuk melaksanakan program ISO 14001 2015 perlu dibentuk suatu struktur dan penanggung-jawaban yang jelas agar pelaksanaan program tersebut lebih terarah dan lancar. Dalam hal ini, direaksikan atau manajemen mensensitifkan adalah penanggung-jawaban utama untuk melaksanakan kebijakan. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi. Di mana komunikasi ini, sistem manajemen lingkungan ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Di mana komunikasi internal ini dilakukan pada semua tingkatan dan fungsi organisasi dimulai dari bawah ke atas. Pihak manajemen juga harus memutuskan bagaimana cara mengomunikasikan secara eksternal spesifik lingkungan yang signifikan dan mendokumentasikan keputusan. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini untuk pengendalian terhadap aspek lingkungan sesuai dengan objektifnya. Organisasi juga diminta untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dari aktivitas ini. Misalnya saja pemantauan terhadap kepatuhan standar operasi, kondisi operasi yang normal, atau pelaksanaan operasi terhadap orang yang tidak berkompeten. Nah, selanjutnya itu ada bentuk. Di mana bentuk ini, penerapan sistem manajemen lingkungan mempengaruhi suatu organisasi secara keseluruhan dan hubungannya dengan lingkungan. Bentuk yang paling populer adalah ISO 14001 yang diakui sebagai baku internasional yang memberikan kesatuan sistem manajemen lingkungan dan dilaksanakan melalui sertifikasi. Penerapan ISO 14000 ini sebagai sistem manajemen mempunyai struktur dan baku yang dikenal secara internasional. Artinya, penerapan secara benar akan mendapatkan pengakuan luas atau pendekatan manajemen dengan struktur logis, kemungkinan organisasi untuk pendekatan dan menetapkan serta menekankan aktivitas dari populer kebijakan dan tujuan lingkungan. Nah, ISO 14000 adalah sistem manajemen lingkungan yang dilaksanakan atas inisiatif di luar tuntutan atau bukan model perintah atau kendali
motivasi positif, dan menjangkau lebih jauh dari standar ketentuan peraturan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui pembentukan budidaya, yakni pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat, misalnya manajemen, pemilik, pekerja, dan pemerintahan. Pencapaian satu tujuan akan mendapatkan respon positif dan konsumen yang masyarakat luas, hingga mendapatkan keuntungan berupa kepercayaan, peningkatan volume penjualan, serta perluasan pasar dan keuntungan. Pengelolaan lingkungan, perspektif, Life Cycle Assessment atau LCA. LCA adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan suatu produk, proses, atau layanan selama seluruh siklus hidupnya, dari proses hingga pembuangan. LCA mencakup emisi gas rumah kaca, pengurangan energi, penggunaan air, dan dampak lainnya terhadap lingkungan. Dalam konteks integritas sistem manajemen lingkungan, LCA memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan holistik terhadap dampak suatu produk terhadap lingkungan dibandingkan dengan pendekatan konvensional. LCA memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari perspektif siklus hidup produk, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi selama proses perbaikan, mengurangi biaya, dan mendukung kebijakan lingkungan lainnya. Dalam penerapan LCA juga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan produk, proses, atau layanan yang dihasilkan. Dengan menggunakan LCA, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk atau proses mereka. Selain itu, LCA juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan peraturan dan meningkatkan citra perusahaan dengan menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. Adapun hasil penelitian dari data dan model LCA yang dapat diintegritaskan ke dalam sistem manajemen perusahaan melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, hasil LCA dapat menginformasikan penyusunan kebijakan dan rencana aksi lingkungan. Yang kedua, LCA dapat memberikan masukan bagi penilaian aspek dan dampak serta pengendalian operasi yang berkaitan. Yang ketiga, parameter dan data inventaris LCA dapat disinkronkan dengan sistem pelaporan lingkungan. Dalam penerapan LCA, terintegrasi membutuhkan sumber daya dan kapasitas khusus. Perusahaan perlu memastikan ketersediaan data yang berkualitas tinggi, keahlian staf LCA juga, serta integritas metodologi. Saya akan menjelaskan integrasi sistem manajemen lingkungan dalam perspektif prinsip ekologi industri. Prinsip ekologi industri merupakan suatu pandangan bahwa sistem sosial dan teknologi dibatasi di dalam biosfer, tidak di luar biosfer. Prinsip ini menekankan pentingnya integrasi antara kegiatan industri dan juga lingkungannya, sehingga kegiatan industri tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Integrasi sistem manajemen lingkungan atau dikenal juga dengan SML juga mencakup penerapan prinsip ekologi industri sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan secara holistik. Penerapan prinsip ekologi industri juga dapat membantu organisasi dalam memenuhi persyaratan peraturan dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka secara holistik. Sebagai contoh, ada dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Haryo Santoso mengatakan penerapan konsep ekologi industri dalam agroindustri diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap produk, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan industri. Pada intinya itu, prinsip ekologi industri sebagai perspektif dari integrasi sistem manajemen lingkungan dapat membantu suatu organisasi dalam mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ekologi industri, organisasi dapat memenuhi persyaratan peraturan serta meningkatkan kinerja lingkungan tersebut secara lebih holistik dan lebih baik. Pemanfaatan limbah dengan 4R atau Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery. Pengolahan sampah diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada dasarnya ada 4 konsep dalam pengolahan sampah, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan memulihkan. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan 4R atau Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery. Selanjutnya, ada metodologi. Apa itu pengurangan atau reduce? Mengurangi sampah
merupakan langkah awal dalam upaya pengolahan sampah, yaitu yang bertujuan adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan mengurangi konsumsi barang atau bahan baru tertentu. Beberapa strategi pengurangan sampah antara lain model konsumsi berkelanjutan dan membeli produk yang memiliki daya tahan yang lama. Selanjutnya ada penggunaan kembali atau reuse. Penggunaan kembali barang atau bahan dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Berikut beberapa cara untuk menerapkan penggunaan kembali. A. Isi ulang. Yang B. Menggunakan wadah yang bisa berulang kali dipakai. Selanjutnya ada daur ulang atau recycle. Daur ulang mencakup pengumpulan dan pengelolaan kembali sampah menjadi produk baru. Beberapa aspek daur ulang antara lain adalah infrastruktur daur ulang yang membangun fasilitas daur ulang yang sesuai untuk menangani berbagai jenis sampah. B. Edukasi masyarakat, mendidik masyarakat tentang sampah yang dapat daur ulang dan dengan cara membuang sampah yang benar. Yang selanjutnya ada pemulihan atau recovery. Pemulihan melibatkan penggunaan limbah sebagai sumber energi. Beberapa cara pemanfaatan energi dari sumber antara lain produksi listrik dari limbah, pembangunan fasilitas produksi listrik dengan menggunakan limbah sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya ada yang B, gasifikasi limbah, yaitu menggunakan teknologi gasifikasi untuk mengubah limbah menjadi gas yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Studi kasus ini dilakukan pada PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, di mana pasir sisa tambang diendapkan dan dibuang melalui sungai. Terhadap sistem pengolahan lingkungan tambang dilakukan di Pusat Reklamasi MOD ADA Natural Succession Discovery Park atau NSDP, dan di lokasi kegiatan vegetasi dan restorasi di sekitar area deposit. Kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi pada masa operasi penambangan diatur dan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kewajiban pemegang izin pertambangan untuk membangun kembali wilayah bekas pertambangan. Tindakan reklamasi di kawasan tiling bertujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman dan luas lahan yang tersedia untuk ditanami. Upaya pelestarian lingkungan hayati melalui vegetasi pada tambang dilakukan dengan menanam berbagai jenis tanaman, perkebunan, dan kehutanan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Perusahaan pertambangan juga memelihara lingkungan fisik di area deposit MOD ADA, dan aktivitas utama adalah produksi brojong berisi batu dan atau kawat yang dipasang sebagai penahan limpasan tiling. Terima kasih. Selanjutnya critical thinking. Di sini ada yang pertama pengolahan limbah tambang. Limbah tambang itu ada 3 jenis, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Ketiganya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam. Antara lain dapat menyebabkan kesehatan manusia dan sangat membahayakan kehidupan hewan maupun mikroba. Selanjutnya ada pemanfaatan lahan bekas pertambangan, reklamasi untuk lahan pertanian dan kehutanan. Daerah bekas pertambangan pada umumnya menjadi tandus akibat adanya kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya menyulitkan tanaman untuk tumbuh sehingga lahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Dengan mengolah lahan bekas pertambangan dapat meningkatkan kualitas tanah dan mengembalikannya menjadi normal meskipun tidak sempurna sebelumnya. Dengan menanam buah untuk menarik perhatian berbagai hewan seperti burung dan kelelawar. Harapannya hewan-hewan tersebut dapat menyebarkan benih dan tumbuh di daerah bekas pertambangan. Setelah berdiskusi, kelompok kami menarik kesimpulan, yaitu integrasi sistem manajemen lingkungan dari berbagai perspektif sangat penting bagi organisasi dalam mengelola dampak lingkungan secara komprehensif. ISO 14001 memberikan kerangka kerja komprehensif untuk implementasi SML yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, Life Cycle Assessment atau LCA memungkinkan evaluasi dalam lingkungan secara menyeluruh sepanjang daur hidup produk atau layanan. Penerapan prinsip ekologi juga merupakan bagian integral dari SML, yaitu menekankan pentingnya integrasi antara kegiatan industri dan pelestarian lingkungan selain itu. Pendekatan 4R dalam pemanfaatan
limbah yaitu reduce, reuse, recycle, dan recovery berperan penting untuk meminimalkan timbulan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan. Studi kasus pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya pengelolaan lingkungan, aktivitas pertambangan masih memberikan dampak negatif yang perlu ditangani, seperti masalah limbah dan kekurangan ekosistem. Oleh karena itu, integrasi berbagai perspektif dalam SML diperlukan agar organisasi dapat mengolah dampak lingkungan secara holistik dan berkelanjutan. Sekian dari diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.